Di sana itu minat orang buat beli ke developer itu Kecil. ini kecil. Itu ya itu mungkin banyak faktor ya karena mungkin terlalu tinggi harganya developer itu. Tapi mereka itu lebih membangun yang tanah yang ada, Pak. Jadi dia bangun dengan swadaya, Pak. Ya. Dibangun dengan anggaran swadaya, iya. Tapi kalau bagaimana developer masuk ke sana, kayaknya demandnya kecil. Pengembang juga nggak ada yang mau masuk. Sobat Panangian, saya mengundang seorang yang sangat spesial. Dia adalah seorang property observer atau pengamat properti atau pemerhati properti yang sudah sejak 28 tahun yang lalu mulai. Tepatnya tahun 28 tahun lalu lah ya, 1995 ya. Artinya beliau ini memulai karirnya itu di properti sebelum krisis yang pertama kali di Indonesia, krisis Asian Financial Monetary Crisis tahun 98. Dan kebetulan pada waktu itu dia bersama-sama dengan saya. Jadi banyak orang mengatakan dia adalah replika dari saya. Nah, dia membentuk sebuah lembaga yang sudah sangat terkenal, Indonesian Property Watch. Siapa lagi kalau bukan Ali Tranghanda. Selamat datang Ali Tranghanda. Ya, apa kabar? Baik, baik. Oh, baik ya. Iya. Rupanya sudah 28 tahun Anda. Iya, tadi kita ngitung-ngitung ya. Luar biasa 28 ya. tahun. Saya muridnya Pak Ian. Oh iya tahu, semua orang tahu. Semua yang tahu ya. Oke. Nah, jadi gini, saya mau tanya dulu, kira-kira setelah COVID, bagaimana Anda melihat sektor properti? COVID itu kan persis tahun 2020 bulan Mei kan. Tapi setelah itu kan langsung banyak orang yang tidak bisa lagi kontak fisik ya. Tapi konon katanya properti bisa langsung rebound. Itu pendapat di luar gimana? Betul sih, kalau kita lihat sebenarnya kita belum bicara pasca pandemi dulu nih Pak. Ini menariknya kan anomali di pandeminya kan. Ketika pandemi itu yang kita lihat ini kan sebetulnya itu kan krisis kesehatan. Yang memang bisa jadi krisis keuangan kalau berkepanjangan gitu kan. Tapi di saat itu malah data kami itu menyebutkan segmen menengah atas itu naik, Pak. Jadi agak anomali kan ya. Disangka semua lagi pada krisis, GDP growth kita juga negatif. Tapi di sisi lain di properti ini segmen menengah atas naik. Dan itu luar biasa. Jadi kalau kita bandingkan gini, saya kasih simulasi dikit. Di 2020 ketika COVID mulai, itu penjualan memang jatuh, Pak. Secara unit. Tapi secara nilai omset naik. Ya kan? Dibandingkan 2009 yang event itu sebelum COVID gitu loh. Jadi artinya itu kita kelihatan bahwa yang di 2020 segmen menengah atas mengambil porsi yang lebih banyak, Pak. Ya, jadi ada yang upgrader gitu kan, semua pada WFA, dibilang nih rumah gue kok kecil banget, naik kelas lah ya. Dia banyak, nah saya lihat ini berlanjut terus, Pak. Ya, setelah pasca pandemi pun 2021, nah 2021 paling tinggi-tingginya 2021. 2022 mulai naik lagi, cuman kita ngelihat gini, ada saat kemungkinan titik jenuh, kan orang kaya semua yang beli nih, Pak, ya. Dia mungkin kan beli 1, 2, sampai 5 gitu. Ada waktunya dia berhenti kan. Karena setelah 3, 4 itu dia investasi motifnya, bukan buat tinggal juga. Meskipun ya buat anaknya oke kan, tapi ada batasnya. Kembali lagi sebetulnya kalau saya lihat nanti siklusnya akan di menengah lagi, Pak. Pasar gemuknya tetap yang kita dulu bahas, tetap di menengah ini. Dari mulai mungkin ya 1M ke bawah lah gitu. Tapi di 300, 500 sampai 1M itu pasar gemuknya. Yang jadi perhatian kita sebetulnya pemerintah harusnya fokus di situ. Kalau kita bicara menengah atas, silakan lah pengembang kan. Ada launching sekian 2M. Maksud kamu tadi pemerintah lebih baik fokus di mana? Di hasil 500 juta ke bawah. Oh, 500 juta ke bawah. Sekarang pemerintah kan udah fokus di APPP gitu ya, yang 180 juta ke bawah. Ya kan. Nah, itu oke, jalanin aja gitu. Tapi artinya kalau kita lihat masyarakat perkotaan yang di 300, 500, ya mungkin, nah itu besar banget, Pak. Nah, oke. Sekarang kita coba cari perbandingan. Kalau pemerintah kan melayani selama ini 200.000 KPR untuk di bawah FLPP di bawah 180 sekarang naiknya. 180 ya. Oke.
yang kamu bilang itu signifikan itu adalah berarti di atas 180 di bawah 500. Ya. Itu ya? Betul. Nah, kalau ini 200.000 dilayani pemerintah selama ini paling top. Pak Harto aja waktu itu cuma 190.000. Nah, kira-kira berapa marketnya di atas 180 Nah itu, something? kita lagi tuh coba hitung-hitung ya. Kalau kita bicara masyarakat perkotaan, sebelum kesana deh Pak. Kita ngelihat profilnya seperti ini. Dia di kalangan perkotaan itu gaji anggap let's say 6,5 juta lah gitu ya misalkan ya. Dia kan sebenarnya mampu beli harga di 300 jutaan. Ya. Tapi masalahnya kalau dia disuruh milih buat beli rumah FPP dia nggak mau gitu. Karena Ada gengsinya juga, terus jauh juga kan gitu kan. lokasi ya. Lokasi juga. Gengsi. Nah, itu yang saya bilang tuh segmen menengah tanggung gitu kan. Ke bawah nggak mau, ke atas nggak mampu Pak. Nggak mampu. Jadi ini tanggung nih. Ya. Masyarakat berpenghasilan tanggung Pak, MBT. Iya, MBT, itu istilah yang dikemukakan banyak orang itu. Iya, itu dari saya sebetulnya. Nah, berapa itu porsinya? Kalau misalnya contoh ini 200.000 disuplai pemerintah, disupport. Berapa kira-kira unit yang akan disupport oleh yang 180 sampai 500? Iya. Berapa? Sebetulnya itu lebih kecil dari 200.000. Pasti loh, Pak. Pasti lebih Ya, kecil. berapanya itu loh? Mungkin ya di antara 50 sampai 100.000 sebulan. Setahun. Antara Tapi 50 sampai itu besar dong. besar, tapi gini Pak, yang lebih besar lagi kalau kita lihat ini nih produktif dia tuh. Artinya si segmen menengah perkotaan ini nih produktif banget Pak di kota-kota besar. Ya kita ngomong Jakarta aja kan, Iya dong. ngomong Bandung. Pokoknya kalau gini ya, pemerintah tuh fokus hanya di daerah-daerah pedesaan buat rumah subsidi gitu kan. Tapi kalau kita lihat sebetulnya daerah-daerah yang migrasinya banyak Pak, ya pendatangnya banyak, itu kan butuh hunian. Iya. Nah, kita nggak perlu lagi fokus ke landed kan Pak. Kita butuh ke vertikal, kayak Jakarta deh. Oh, jadi maksud kamu yang sebentar dulu. Landed itu sebagian, vertikal sebagian. Iya. Karena di perkotaan udah nggak mungkin lagi landed nggak Pak. Iya. Jadi waktu itu saya coba usulkan gini. Iya. Lagi itu di Kementerian Perekonomian juga gitu, dengan PUPR juga kita sampaikan gini. Pemerintah itu fokus kan dia di perkotaan ini tanah udah tinggi. Ya. Kalau suruh swasta bangun nggak mungkin bisa Pak. Iya dong. Ya dengan daya beli yang ada nggak mungkin. 150 juta, 300 juta kan gagal semua nih. Nggak mungkin. Kenapa? Karena masalahnya tanahnya nggak ada gitu. Yang ada tanahnya itu ya Pemda harusnya, pemerintah, Pemda, Pemprov gitu kan. Nah tapi kembali lagi payung hukumnya ada nggak? Selama payung hukumnya bank tanah sekarang ada ya. Saya dengar ada payung hukumnya, Bank tapi tanah. payung hukumnya dari sisi demand. Artinya begini, pengembang boleh menjual tapi 8,9 juta. Dan itu nggak masuk akal menurut pengembang. Iya, gini betul Pak. Jadi makanya kalau di negara lain pun seperti itu nggak Pak. Kalau semakin bawah segmennya itu pasti butuh insentif, butuh subsidi dari pemerintah kan. Iya dong, iya. Kita fokusnya kan gini. Kita bicara nih MBR deh. MBR katanya yang perlu disubsidi. Saya bilang enggak loh Pak. Kita jangan mindset kita kan agak kalau menurut saya ini agak salah nih. Kita jangan fokus ke menengah bawah FPP-nya. Karena menengah perkotaan yang produksi ini banyak juga dan dia butuh hunian. Ya, tapi seperti yang tadi bilang ini 200.000, ini kurang lebih 50 sampai 100. 50 Iya, di perkotaan ya kan? Jadi di cover lah maksudnya kan. Itu termasuk vertikal Pak ya? Iya, vertikal. oke, ya. Nah, jadi kalau kita bicara kayak gitu ya pemerintah mesti support di menengah itu. Ya. Makanya kemudian banyak usulan dari asosiasi. Ini menarik nih. Vertikal dengan harga berapa yang paling bisa mensupply gap yang antara 180 dengan 500? Di mana harganya itu? Nah, itu menariknya Pak. Yang tadi kita hitung-hitungan, saya hitung-hitungan gini deh. Yang tadi kita 7,5 juta, dia punya daya beli 300 juta. Bisa nggak pemerintah mensupport flat apartemen yang 300 jutaan? Karena itu yang banyak dibutuhkan. Nah, pertanyaannya bisa nggak disupply? Bisa. Nah, buktinya nggak ada. Nah, kok inilah. Ini menariknya gini kan. Bisa nggak? Semuanya bisa, Pak. Masalahnya kan bisa, bukan bisa atau enggak. Mau atau enggak pemerintahnya? Mau atau enggak? Nah, ini kan beda nih. Memang. Sekarang gini ya, dulu kan ada kita ada DP 0, nggak jalan nggak Pak? Iya, nggak jalan. Itu nggak masuk akal. Tanahnya tanah swasta juga nggak mungkin bisa. Nah, oke, sekarang coba kita diskusi mengenai itu ya, kira-kira pendapat kamu ya. Andai kata pemerintahan barulah mau membangun bahkan sampai 450 sih maunya dia. Saya dengar-dengar maunya ya minimal 30 meter katanya. Kecuali kalau untuk mahasiswa 24 meter boleh dia. Iya. Tapi kalau untuk single, tapi kalau sudah
udah berkeluarga minimal 32 meter. Nah, Oke. dia bilang begini, bisa nggak disubsidi cicilannya? Contoh misalnya, kalau let's say 450 juta, berapa cicilannya itu Pak? Ya Kira-kira mungkin ya 3 juta bisa, 4 juta bisa. 4 juta ya? Ya. 3 juta, gini kan, kalau makanya saya bilang tuh, saya inilah iseng-iseng, Pak, kalau misalkan milenial ini atau kalau perkotaan, kita Iya, menengah MBT perkotaan. tadi, MBT ya. MBT ya. Dia kalau 7,5 juta, dia bisa 3 juta. Anggap dia 450 juta kan, Pak? Ya. Dia cepat-cepat nikah. Iya dong, iya, Ya kan? iya. Joint iya. income Memang kan? iya, memang Nah, iya. Jadi Iya, joint memang income di 32 juta dia bisa. Berarti 15 itu affordability-nya sampai 500 ya? Oh iya, 500 doang. Oke. Betul. Nah, itu yang perhatiannya si yang saya dengar dari salah satu calon presiden. Nah, kalau disubsidi 6 juta 1 bulan, Oh bisa. bisa ya? Mas saya Jadi tadi 6 juta ini uangnya bisa 6 juta dari mana dulu nih? Dari KPBN pasti kan? Iya. 6 juta. Jadi dia malah mau membangun 500.000 Nah, iya, harusnya bisa, Pak. di seluruh kota Indonesia. Yang saya jadi kritik itu kayak BUMN seperti itu. Tadi kan daya beli itu di 500 juta ke bawah lah. Apartemen anggap ya 300 500 lah. Di bawah itu kayaknya nggak terlalu affordable iya, ya, nggak nggak terlalu mungkin lah. layak lah ya. Ya. 300 sampai 500. Saya lagi kritik gini. Ini saya tantang challenge buat si BUMN. Saat ini jangankan swasta lah, BUMN pun yang tanah-tanahnya tanah BUMN gitu ya. Itu minimal saat ini 600 juta, Pak. Dengan luasnya Contoh Pak, di mana tuh Pak? ya banyak BUMN lah, kan BUMN gitu kan ya. Yang vertikal? Vertikal minimal 600 juta. Itu yang komersial. Anggap dia kan bisa bilang, "Pak, enggak Pak, 20%, 30% itu yang buat di bawah itu." Iya. Tapi nggak cukup, Pak. Saya bilang tuh jumlahnya. Iya. satu project itu minimal jangan 20-80. 80 komersial, 20 yang subsidi. Kalau betul-betul ada visi BUMN-nya itu 60 atau 50 buat subsidi, dan itu tapi nggak ada gitu loh. Ya berarti nggak ada peraturan, Bapak? Nggak ada Oh, keberpihakannya secara langsung ke yang kalangan ini gitu. Iya, itu kan peraturan. Betul, payung hukumnya nggak ada. Iya, iya. Nah, keberpihakan yang Anda maksud itu, kalau kita mau jujur, Direktur BUMN, dia berpihak sama siapa? Iya. Nggak ada berpihakannya dia. Betul. Jadi, tapi kalau dipaksa dengan aturan, Nah, betul Pak. Sekarang tuh ada bank tanah, ada aturannya ada. Tapi bank tanah saat ini kan lebih fokus ke infrastruktur jalan tol. ya. Belum ke perumahan, katanya Ya, mau nah, ada. sekarang kita kembali dulu deh ke sini deh, supaya lebih konkret. BUMN ini kan yang TOD itu Iya, Mas Tanda, iya, kan? iya, Nah, berarti perlu ada regulasi yang membuat pokoknya tipe yang di bawah 500 juta diperbanyak sampai 50%. Iya. Dan itu layak secara finansial. Ya, layak. Betul, betul. Tapi kan hitung BUMN kan hitungan bisnis juga kan, ya Iya kan dong, mereka. iya. Harganya dipatok berapa Pak land banknya? Itu kan yang penting kan. Karena kan BUMN kan susah nih Pak. Kalau dia harganya dipatok terlalu rendah, itu kan repot nanti. Nggak ada berani dirut semua BUMN yang tanda tangan mau lepasin tanahnya. Disangka nanti ada KK, korupsi segala macam kan. BPK, KPK masuk. Maka tadi betul Pak Yan, payung hukumnya mesti jelas dulu nih. Bisa nggak ketok palu nih? 2% atau 1% tanah-tanah BUMN misalkan digunakan buat hunian affordable buat masyarakat golongan menengah MBT itulah. Bisa nggak? Bisa, Pak. Iya. Masalahnya mau atau enggak nih? Nah, ini nih tantangan buat capres-capres ke depan nih, siapa yang terpilih nanti, itu aku jadi concern, Pak. Kalau selama itu nggak ada, tadi Bapak lihat ada demand, ada pembiayaan, saya concern ke supply. Pembiayaan ada kok kita kok. Iya, setuju, Ya kan? setuju. Demand banyak gitu. Supply nggak ada, Pak. Nggak ada itu karena tanahnya nggak ada gitu. Iya. Mau bangun di mana gitu. Sekarang bisa bilang, oke LPPP, banyak Pak kita tanahnya. Pemerintah fokus ke LPPP, ke menengah bawah. Iya, tapi makin lama. Nah ini, di Indonesia itu kan nggak ada public housing, Pak. Oh, itu public Iya, housing itu yang public dianggap itu yang 160 ke bawah. Dianggap itu public Iya. housing. Padahal masih banyak publik Iya. yang belum punya housing. Betul, betul kan? 500 di antara. Iya, dan Iya. public housing kan biasanya kan pemerintah yang bangun. Iya dong. Ini kan enggak. Seakan-akan itu public housing, semua diserahkan ke swasta. Swasta suruh cari tanah sendiri, Pak. Ya nggak bisa gitu loh. Saya kan saya ada beberapa pengembangan kecil lah. 250.000 sekarang nggak bisa, 300.000 nggak bisa, makin jauh nggak mungkin, nggak connect sama TOD lagi, Iya, waduh. iya. Transportasi nggak bakal bisa. Nah, jadi gini, yang menarik kan gini, Anda sebagai analis mengatakan TOD itu sebenarnya bisa kalau ada aturan. Bisa. Nah, pertanyaannya kan gini, apakah aturan yang diperlukan oleh pemerintah itu adalah semacam aturan yang memungkinkan, katakanlah misalnya Perumnas, sehingga dia mengatur
mengatur komposisi unitnya supaya supply yang ke menengah ini nyampe, tapi pada saat yang sama dia tidak rugi. Iya, subsidi silang. Subsidi silang. Nah, berarti apa kebijakan apa yang dimungkinkan dari seorang katakanlah presiden lah ya. Iya, freezing harga tanah, Pak. Untuk yang BUMN. Nah, tapi persoalannya pernah dulu di zaman Pak JK, itu persoalan itu di Kemayoran. Iya, kan? Dibikin harga tanah sekian, ternyata NJOP-nya nggak bisa. Nah, itu Pak yang saya bilang, itu penyesuaian kan mesti dilakukan. Dipatok harga sekian, boleh. Cuman dulu itu masalahnya masalah NJOP. Kedua itu masalah salah sasarannya iya gitu kan ya. Dulu kan nggak, kalau sekarang lah, tapi itu anggaplah itu. Sekarang salah sasaran sudah bisa diabaikan lah. Orang udah jelas kok. Udah bisa, Pak. Nah, datanya kita nasional bisa. Nah, pertanyaannya sekarang, ketika presiden itu ada, aturan yang dimungkinkan itu kan satu adalah aturan khusus untuk memberikan dispensasi kepada sebuah perusahaan di bawah BUMN. Kalau dia membangun ini, maka untungnya itu jangan dikejar-kejar. Ya. Pokoknya dia harus untung. Betul. Nah, kalau tanahnya ketinggian, dibuat sebuah apa? Ya, itu kan freezing harga tanah. Nah, itu dia. Di freeze, Pak. Iya, itu kan gini, dia memang. Belum dikenal sistem freezing itu belum Jadi ada. kan saya bilang tuh gini, itu kan salah satu sebetulnya yang bisa ngendalikin harga tanah secara global juga gitu kan. Dia si BUMN jual harga 1 juta. Di swasta kan 1 juta juga. Swasta naik juga 2 juta. Dia ikutan 2 juta juga. Tapi kalau si yang tanah-tanah BUMN itu di freeze, Pak, ya, untuk untuk membangun itulah hunian affordable itu, yang swasta kan nggak mungkin terlalu tinggi juga naiknya gitu loh, Pak. 1 juta, ini 2 juta, ini 2 juta. Dia naik 3 juta, ini tetap 2 juta. Dia mungkin nggak 4 juta. Kalau memang kualitasnya juga bersaing dengan swasta. Saat ini memang kita lihat BUMN itu masih kalah fleksibelnya dengan swasta. Itu masalah juga, dalam Pak. hal fleksibel. Dalam kualitasnya, pengembangan, strategi, marketing, itu kalah, Pak. Ya, artinya itu mesti ada reformasi di BUMN-nya juga. Kita nggak ngomong, land bank ada tanah land bank. Masalah manajemen kualitas sumber daya manusia itu kan ya itu ikut-ikutannya lah. Tapi bukan nggak bisa, itu kan bisa gitu loh. Nggak, yang menarik dari kamu tadi kan seolah-olah begini. BUMN itu bisa jadi leading dalam hal menentukan harga tanah. Dalam konteks positif, sehingga harga tanah itu kalau misalnya tanah-tanah BUMN itu di-freeze gara-gara tujuannya untuk membangun rumah rakyat, sehingga swasta akan follow. Dia nggak akan terlalu tinggi naiknya. Sebaliknya kalau swastanya BUMN-nya dibebaskan, akhirnya dia bikin untung yang tinggi, semua swasta juga akan ikut. Kira-kira kan gitu. Iya, bedanya sama swasta apa? Dia pasti kalah dengan swasta. Iya, enggak. Tapi artinya gini, yang mau saya tangkap di sana bahwa BUMN ini bisa jadi agen. Iya, betul. Iya kan? Artinya kalau itulah manfaatnya untuk pemerintah, kalau dia bisa dikendalikan ini akan diikuti semua swasta. Soal harga ya. Potensi itu kan luar biasa kan, Perumnas ya. Iya dong. Perumnas itu kan ada Mahata ya, apartemen, kemudian Adikarya dengan LRT City ya. Kemudian kan banyak lagi tuh yang bisa tuh. Kayak misalkan yang Waskita apa kan mesti bisa gabung. Iya. Dulu kan ada wacana menggabungkan BUMN properti. Tapi gini, ini perlu riset karena begini, Pak. Jangan sampai ya yang bahaya itu ada aturan pemerintah dikeluarkan sementara BUMN-nya itu belum siap secara mental, secara apa yang terjadi. Jadi harus ada riset yang diperlukan oleh yang independen untuk membuat penelitian. Berapa harga tanah mapping. Berapa harga tanah yang harus di-freeze. Terus berapa untung yang harus dicatatkan di dalam buku BUMN-nya itu. Ya kan? Lalu nanti ditanya juga Kementerian BUMN, apakah ini wajar diterima nggak? Nah, setelah itu semua oke, baru diambil keputusan. Jangan sampai ada keputusan yang sering kali terjadi di Indonesia ini, macan. Dibikin keputusan tapi nggak kayak jalan. Iya, keputusan di atas di pusat, Pak. Tapi nggak sinkron ke daerah. Iya, karena apa? Nggak ada penelitian, nggak ada sebuah mapping. Apa yang diinginkan orang ini, apa yang boleh terjadi kan? Nggak boleh diam. Ya, mereka disuruh langsung ngomong juga nggak bisa. Nggak bisa, betul. Jadi perlu pihak ketiga untuk merekam. Betul. Apa yang terjadi, tapi tujuannya memang ingin membuat sebuah aturan baru dieksekusi presiden. Tapi presiden juga nggak mau dong mengambil suatu keputusan. Tanpa data, kan? Itu dia, tanpa dasar. Tanpa dasar juga. Nah, jadi artinya gini, kira-kira berapa supply dari TOD itu kalau misalkan, kan sekarang kan belum selesai kan? Belum selesai. Masih banyak. Nah, anggaplah presidennya kan terpilih kan bulan Oktober. Berapa tahun 2025 lah. Dia mau membangun
500.000 Ya, di seluruh Indonesia. Nah, di Jabodetabek sendiri di TOD-nya itu berapa kira-kira yang bisa disuplai dengan sistem 50-50 itu? Kira-kira aja. Kalau 100.000 harusnya bisa, Oh, Pak. luar biasa dong. Harusnya 100.000 bisa. Nah, saat ini aja berapa proyek apartemen itu kurang lebih berapa 100.000 ya? 100.000. Wah, luar biasa Bisa. itu. Karena gini, Pak, kalau 100.000 itu sudah menurunkan backlog signifikan Oh, di Jakarta. pasti. Iya, di Jakarta kan, Pak? Saat ini kan backlog itu masalahnya kan bukan demand kan, masalahnya kan di supply gitu loh. Ya, memang. Betul, jadi Nah, ya oke. 100.000 ya di TOD. Nah, sekarang di luar TOD, tetapi dimungkinkan lagi pemerintah memaksa, tanda petik nih, Pemda-Pemda membuat KLB Betul. sampai 7. Betul. Ya, supaya meringankan pengembang lah. KLB sampai 7. Nah, jadi contoh misalnya, ada di Grand Pramuka gitu ya, Iya, iya. contoh ya. Iya, iya. Itu jual katanya masih di bawah 500. Ya. Nah, kalau dikasih KLB-nya 7, kira-kira berapa harga tanah yang layak untuk dibangun yang 300, di bawah 500 juta lah. Maksudnya berapa ya? Berarti kan bisa... Misalnya 20 juta misalnya. Iya. Masih ada nggak tanah itu? Saya yakin kalau di freeze bisa kurang dari 20 juta Enggak, bisa. kalau di freeze nggak bisa. Karena kalau Pemda, tadi kalau yang BUMN, iya, tanah Pemda. Oke. nggak bisa. Dia Iya, punya iya. otoritas. Betul, punya Dia hanya otoritas. bisa dinego aja KLB-nya. Betul. KLB-nya dinego. Bukan tanah BUMN ya, tanah Pemda ya. Tanah Pemda, Iya, tanah betul, Pemda. Betul. Tanah Pemda yang juga akhirnya tanah swasta. Iya. Ya kan seperti kamu bilang tadi, kalau BUMN leading Betul. di TOD dan sekitarnya, kalau Pemda akan leading juga di luar TOD kan? Betul. Kan ini bagus nih, menarik ini idenya. Betul. Artinya kalau Pemda membuat harganya wajar, swasta juga nggak bisa lompat, nggak laku dia kan? Nah itu memang Pemda itu kalau kita bicara harga tanah yang wajar, kayaknya gini deh Pak. Kalau swasta ya, apalagi Pemda ya, itu agak susah. Kan NJOP itu kan PAD. Ini kembali lagi nih. PAD-nya kan dia turun kan. Nah ini saya selalu bilang gini, properti itu kan nggak hanya PUPR, nggak hanya ke ekonomi. Ini kan ATR BPN sampai ke Mendagri Pak. Iya. Karena tanah-tanah itu ada di sana. Tapi kita lagi tuh coba sampaikan ke Pemda, Pemprov. Itu susahnya itu Pak, karena dia kendala PAD. Dia nggak, gini ya, ini kan mindsetnya agak salah nih Pak. Loh, oke Pak, sekarang PAD. Contoh aja harga tanah berapa dia? Nah, kita nggak usah freeze. 20 jutaan. 20. Kalau KLB-nya 7, 20 dibagi 7. Kali- Land accommodation value cuma 3 juta. Betul, 3 juta. Lalu construction-nya berapa? Kira-kira aja. Construction anggap 7 juta. 8 juta lah Pak sekarang. 8, 11. 11. 30 meter masuk Iya, Pak. makanya tadi. Itu masuk. Dijual 15, ya masuk lah. Masuk. Yang lucu tuh gini, maksudnya Pemda-Pemda itu mindsetnya kan nggak ke sana gitu loh Pak. Nggak, tapi kan gini loh, ada dong semacam, ya kalau presiden membuat suatu kebijakan nasional, Oh ya. dan tujuannya kemaslahatan rakyat, harusnya ada itu dong. ke depan visinya kayak gitu. Ada Cuma dong. maksudnya saat ini Pak, Ada Pemda nggak kayak gitu. Kalau kita tanya Nah, juga, oke, sekarang gini deh. Bagaimana caranya supaya visi presiden ini bisa dimaknai secara positif oleh Pemda? Apakah perlu pemerintah, contoh nih, pemerintah ya nggak apa-apa dikasih subsidi lah, pemulus lah, iya. apa misalnya? Apakah kehilangan setoran NJOP-nya yang dikasih? Bagaimana kompensasi dari pemerintah pusat supaya manut si? Nah, sebetulnya gini Pak, kalau kita bicara ya, kembali lagi saya bilang ini masalah mindset. Kan gini, kalau banyak Pemda itu banyak aktivitas properti, itu kan PAD makin lama makin banyak, secara kolektif enggak, banyak. kalau kan, Pak? mindset Pak, apalagi dia terpilih oleh rakyat, nggak bisa dirubah mindset. Maaf ya, orang bodoh, orang bodoh, loh. Iya. Itu yang terjadi di sebuah negara peradaban itu karena maaf, masyarakat kita memilih kucing dalam karung, Pak. Yang punya duit yang menjadi hebatnya wali kota. Itu masalahnya. Iya, betul. Jadi kalau pemerintah pusat nanti presiden, Iya. saya penasihat presiden nih, Nah. nggak akan bisa, Pak. Pertanyaan sebagai independen, apa lagi jembatan yang bisa dilakukan oleh presiden sebagai pemerintah pusat dengan pemerintah daerah supaya win-win gitu. Maksudnya ya tadi itu kan nggak usah di freeze, dagang aja, dagang transaksi. Lah, kan gini, kalau misalkan si Pemda itu bisa supply seperti itu, kan insentifnya kan bisa dikasih ke Pemda, Pak. Insentif pajak kah, atau kan ini perputaran ekonomi kan? Di Pemda itu kan, dia bangun segala macam, artinya kan ada subsidi yang dikasih ke Pemda untuk mengembangkan itu kan ada harusnya. Nggak, kalau dari pemerintah pusat kan subsidinya kan ke KPR, Pak. Iya. Nah, maksud saya kalau Pak KPR sudah pasti, Pak. Ke Orang konsumen udah pasti. maksudnya? Iya. Oh, Kalau oke, konsumen oke. udah punya. Iya. Masalahnya sekarang kan untuk merealisasikan itu kan Pemda tuh harus merubah mindset. Mindset nggak mungkin dirubah.
Karena dia nanti ya nggak mau, dia kan punya pride. Betul, Enggak. betul. Nah, tapi kalau KLB saya kira bisa dinego. Ya kan? Ya. Contoh Pak Ahok bikin Ya, KLB bisa. bikin ini jembatan, Ya. dikasih KLB 14 sama dia. Betul, betul. Nah, ini untuk rakyat, masa lu minta duit sama KLB? Contoh, jadi masih bisa dinego oleh seorang presiden. Iya sih. Tapi maksud saya, aturan Apa tuh, ya? apa yang membuat si Pemda-Pemda ini bergairah untuk menyerahkan lahannya, ya kan? Yang ada pada dia diukur dengan harga yang Sebetulnya dulu ada konsolidasi tanah, Pak. Jadi si Pemda-Pemda itu punya BUMD. BUMD itu yang masuk ke situ. ya dulu tahun 50-an itu, Pak. Ya kan bisa lagi kan gini, tanah milik swasta di sana lah ya. Sebelum itu malah saya bilang gini, saat ini tuh saya agak flashback dikit nih Pak ya. Saya mau jelasin ini. Saat ini kan yang kuning itu kan perumahan. Ya, di daerah kita nggak ngomong vertikal lagi lah, di daerah-daerah nih. Daerah-daerah itu kuning itu kan buat perumahan. Tapi kalau swasta bebasin sana, kuning, kemudian dia bangun rumah mewah, boleh nggak? Boleh. Nggak ada aturannya. Pak. Kenyataannya begitu. Kayaknya begitu. Dan yang nggak kuning pun jadi kuning, gitu kan ya. Tapi saat ini bisa nggak betul-betul di Pemda itu diplot dulu, Pak? Harusnya kan permintaan kan banyak lah, bisa dicek lah itu kan, masalah kelurahan Enggak, RT. biasanya enggak, Pak. Jadi, Tapi bisa, Pak. Enggak Kan- bisa, Pak. Kan nih, jangan gini. Jadi sekali lagi, enggak, tunggu dulu kalau saya. Menteri Perumahan nanti harus bikin lagi plotting. Iya, plotting. Jadi diminta lagi swasta atau independen untuk melihat mana yang potensi. Betul. Bukan. Baru kita bicara dengan Yes. Pemdanya. Iya, itu. Kalau Pemda disuruh nggak akan mau loh. Kita yang buat. Kamu ya tadi kan? bilang mindset. Iya. Kalau mindset kan Iya. begini, emang tambah gaji gua kalau gua ikutin presiden. betul, Lah itu betul. masalahnya. Betul, berarti kan gini, Itu. ada lembaga riset, kita kasih ke Pemda nih Pak. ya. Iya. Artinya saya bilang plotnya Oh, jangan... bukan. Jadi Menteri Perumahan menunjuk konsultan iya. untuk memplotting, tolong cari 10 lokasi yang bisa dibangun Yes. sekitar Iya, ini. iya. Nanti kasih tahu kita berapa persen swasta, berapa persen Iya. Pemda. Lalu yang Pemdanya, lalu kita bawa ke sana. Betul, Pak, betul. menurut konsultan begini, gimana menurut Bapak? Nggak setuju juga kan, jangan-jangan. Oh, enggak, begini loh, enggak. Paling tidak kan gini loh. Dia sudah bisa sebagai warga negara, Iya. sebagai wali kota atau sebagai gubernur, dia udah punya kesadaran dong loh. Iya. Udah dibawa di muka kamu tinggal tanda tangan, Nggak tinggal mau juga, ngomong saya ya. keberatan. Loh, tapi kok coba kalau dia bilang gini, dia bilang enggak ada katanya. Iya. Jadi Iya. jangan harapkan mindset deh. Kalau otonomi daerah udah jelas deh. Iya. Nah, tadi kembali lagi. Ya, Oke, masalah konsolidasi, Pak. Enggak. Ya, tanah kan Jadi tadi, Pak. dua tadi ya. Pertama mapping untuk yang pertama tadi apa? Mapping untuk Tadi apa? Ini kan mapping buat plot kan? enggak. Yang pertama tadi mapping untuk BUMN. Oh iya. Karena dia leading. Tanah-tanah. Ya, Tanah-tanah. yang masih bisa Iya. peraturan apa yang dikeluarkan pemerintah. Iya. Nah sekarang nih research lagi plotting untuk lahan mana yang layak Iya. dijadikan. Itu pengembangan ini kan. Ya, karena begini kan, kamu harus nyari, Bapak harus nyari apa yang accessible ke transportasi dong. Betul, Ya kan, pasti, misalnya entah jalan tol kayak entah apa kan, itu perlunya konsultan turun itu di situ. Betul. Ya kan? Betul. Saya dengar kemarin ada keluhan gini dari teman saya. Bang, ada nggak channel untuk gubernur ini? Hah, kenapa? Dia membangun di terminal begitu banyak gedung tapi kosong. Loh, ini kan model lama ini proyek. Terus yang ngomong ini Safils. Dia bilang, jadi gimana? Apa yang Anda? Oh, nggak gini Bang, karena udah 10 kosong semua. Loh, ini nanti tempat kejahatan loh. Terus ide Anda apa? Sebagai profesional. Itu kalau dibikin jadi retail, Pak, itu meledak. Artinya apa? Jadi Pemda jangan pernah diharapkan, Pak, berpikir di luar proyek. Iya. Ya, bukannya merendahkan mereka ya. Itu maksud saya. Nah, kalau ada konsultan, langsung kan, Pak. Iya. Itu oke, jadi 2. Terus apa tadi coba? Terus tadi masalah konsolidasi kan tadi Pak Yan kan bilang nih, ini untungnya apa buat Pemda kan? Ya. Si BUMD itu bisa diberdayakan Pak. Oh, Jadi si untuk tanah-tanah konsolidasi, tanahnya dari si pemegang tanah itu, kemudian pihak swasta mungkin join juga di sana, BUMN join ke BUMD. ke tanahnya BUMD itu kan? Jadi BUMD yang mengelola Iya, itu kan aset-asetnya banyak yang idle Pak. Maksudnya itu BUMD kalau misalkan tanah-tanah bisa dikembangkan. tanah-tanah PMD yang idle ya. Iya. Itu banyak Pak. Oke Pak, Itu sekarang semua saya data. tanya, sekarang detail. Lebih bagus dibikin rusunami supaya Pemda tetap merasakan memiliki atau rusunawa?
bisa dua-duanya. Dua-duanya ya. Nah, saya tertarik begini, Pak. Karena kalau Pemdanya agak ngeyel ya, Pak ya. Mendingan Rusunami. Tsunami. Ya, jadi gini, pemerintah yang akan datang membangun Rusunami serius. Jadi contoh ya, Rusunami memang benar harus diseleksi orangnya yang masuk. Jadi kan Anda bilang tadi ini, kalau dia sudah merit, ya bolehlah 500 juta. Tapi kalau dia belum merit, udahlah rumah transisi lu sewa dulu deh. Iya. Sambil lu pacaran lah. Nah, dikasih waktu sama dia misalnya 5 tahun. Betul. Jadi orang yang baru lulus nih, 21 meter, dikasih dia 5 tahun sewa. Tapi nggak boleh lewat. Iya. Nah, kontraknya ditandatangan di depan lawyer. Katakanlah misalnya kayak Hotman Paris gitu. Saya bertanda tangan di bawah ini. Apabila dalam 5 tahun saya nggak keluar, maka saya begini-begini. Iya. Jadi setiap orang yang masuk situ Jadi housing carrier kan gitu Pak, dari sewa dulu dia. Iya. Setelah sewa 2 tahun, dia harus pindah. Kenapa 2 tahun? Misalkan tadi 2 tahun, 3 5 tahun kali ya, 5 let's say 5 ya, tahun lah. ya. Setelah itu pindah dia harus ke, saya tuh gini ya, Rusunami itu masih, apalah istilahnya itu, Rusunami, Anami lah gitu ya. Tapi artinya tuh gini, pemerintah jangan fokusnya ke seakan-akan menengah bawah aja harus dibantu gitu loh Pak. Kita tadi udah sepakat Pak. Iya. Ide Anda mengenai di atas 180 juta, ada yang kosong 300. 500, Tapi ya. itu nggak mungkin lah dibikin high rise kalau 500. Betul. Di 350. Nah, tetapi kalau 400 sampai 500 kan ada yang kosong. Iya. Nah, tapi Anda bilang tadi kan 50.000 sampai 100.000. Anggaplah itu 30.000. Berarti kan sudah luar biasa itu, Pak. Iya, harusnya bisa. Makanya ini ya maksud tuh Nah, oke, sebentar. Apakah ada kemungkinan lebih baik dibangun seperti yang tidak high rise tapi low rise, bisa. sekitar 5 lantai? Bisa aja. Untuk yang kan lebih murah itu. Tergantung tanahnya juga, Iya, makanya balik kan? lagi ya. Tergantung dibagi berapa lantai KLB juga kembali lagi. Kalau tanah-tanah deket yang tinggi kan nggak mungkin lagi. Jadi nanti ada yang nggak kebagian, Pak. Di bawah 160 kebagian, sudah jalan. Di atas 160 di bawah. Gimana? Udah kebagian. Oh, udah kebagian. Karena sudah play. Nanti kan ditinggal dilipat 2 kan. Tapi di antara 180 sampai 350 kan yang kita bicarakan kan 350 paling rendah. Nah, ini berarti nggak kebagian nih. Ya kita supply nggak apa-apa. Kita supply di sewanya kan bisa, Pak. Kan Oh, gini, jadi ini dia kan masuk ke sewa ya? Ini mungkin iya, juga iya, dia iya, nggak iya. mampu, Pak, Iya, beli. iya. Jadi masuk ke sewa ya? Iya, Wah, sewa. luar biasa ini. Jadi ada 3 berarti produknya. RS 180 juta, apartemen yang 400-500, 350 masih bisa ya? 350 masih Tapi bisa. 21 meter atau 30 ya. Nah, sampai 500, orang yang di bawah ini sewa ke sana. Oh, luar biasa. Berarti ada 2 ya. Anami, apapun namanya, Ya, nanti kita itu. buat. Satu lagi yang sewa ya. Sewa. Yang jual sama sewa ya. Nah, pertanyaan saya, mana lebih gede yang jual atau kesiapan dari sisi supply? Kurang lebih aja. Itu pasti semua research. Nggak bisa itu omong kosong. Kalau dari daya beli harusnya disewa paling banyak sih, Pak. Iya, ya. Paling sewa banyak. Jadi transit, tapi mungkin ada yang bikin kalau 2 tahun berapa disewanya. Iya, bisa. Kalau dia 5 tahun berapa sewanya. Atau juga dulu kan ada sistem sewa beli kan, Pak. Dia sewa terus gitu sampai jangka waktu itu dia waktunya 5 tahun mau beli nggak gitu. Oh. Jadi tapi dalam satu proyek, tapi itu itulah skenario aja kan, alternatif nggak lah. apa-apa. Itu kan Tapi itu skenario. bisa. Iya. Sebetulnya satu lagi yang penting Pak buat pemenuhan rumah rakyat itu saat ini gini loh, yang masalah itu di kawasan industri nih. Itu buruhnya di mana? Kadang-kadang kan dari pendatang segala macam kan. Dia dari jarak ke tempat kerjanya bisa setengah jam sejam. Ya. Jadi Idenya di kawasan itu Pak perlu dibangun rusunawa dan rusunawa sewa ya. sewa beli di kawasannya loh Pak ya, jangan di luar sana gitu. Misalkan oke lah semua kawasan sekarang industri. Tanahnya dari mana itu? Tanahnya dari sana kerja sama si swasta. Oh, oke. Kan bisa tadi. Iya. Kalau itu nggak usah mindset Pak. Swasta selalu mindset terbuka. Tapi harus dipaksa juga swasta. Iya, kan? Jangan saat ini kan dengan aturan. Dipaksa swasta bisa nggak mensuplai tanah di kawasan industri sekian berapa persen dari yang ada? Bisa Pak. Pasti Pak. Oh kalau kayak gitu nggak ada macet, nggak ada apa, karena lebih produktif kan di kawasan sana. Iya. Dan itu saya juga bingung ini kenapa belum terpikir dari dulu. Kalau nggak salah di undang-undang kawasan industri perdagangan itu udah ada Pak, cuma nggak dilaksanakan. Iya, tapi kan mindset Pak. Buat apa menjalankan yang sulit uangnya nggak ada? Tapi kalau dengan tekanan paksaan harusnya kan mau kan. Oke lah, buat rumah buruh nih, gue kasih insentif kayak KEK bukan KEK lah.
apalah Iya, pajak jadi segala sudut macam kan. pandangnya harus nasional. Kalau sudut Betul. pandang daerah nggak mau Betul, betul, dia betul. ngatur-ngatur itu nggak mau. Pasti dia. dari pusat tuh, ya kan, dari itu ke bawah kawasan Presiden. industri, presiden, kemudian ada insentif buat kawasan industri yang bisa merumahkan pekerjanya kan bagus, Pak. Oke, insentif yang diinginkan oleh pemilik Pajak. kawasan industri itu apa? Bisa pajak. Gitu ya. Mungkin nggak kayak KEK gitu kan khusus ada free, enggak lah, tapi ada subsidi atau insentif yang bisa diberi, bisa kan gitu lah. Kalau kayak gitu, Pak, itu backlog juga ngebantu. Ya, Bisa tapi mengurangi kalau backlog. bagusnya sih gini Pak, kalau dari sudut pemerintah ya, supaya jangan jadi isu. Kalau dia mau join sama swasta, meringankan beban masyarakat, dalam konteks subsidi itu, ya mungkin seperti PSU misalnya, dikonversi menjadi uang, atau apapun, atau benda. Bisa. Ya, sehingga nggak besok-besok pemerintah nggak mau lagi. Ya. Hanya mendirikan sekali one shot. Sudah. Ya, sudah gitu loh. Supaya jangan jadi isu korupsi segala macam kan. Nah, berarti di kawasan industri yang Anda maksud itu seperti Pulau Gadung. Ya. Yang di dekat-dekat kota, kalau- kayak di Semarang ada dekat Ya, kota ya. ada, ya kayak misalkan di Cikarang banyak, ya kan? Banyak. Ada Jababeka, ada Delta Amas, kemudian ada di apa namanya itu yang di Kendal sekarang mulai-mulai gitu kan. Termasuk di KEK apa harusnya ada. Ya. Jadi jangan, kan kita tuh kadang-kadang gitu, bangun dulu, mikirnya nanti gitu kan ya. Ya. Harusnya KEK itu udah kelihatan tuh, Pak. Ya. Oh, oke, saya bangun KEK, pemerintah bangun KEK, ada nggak plot? Kembali lagi nih, mesti di plotting. Plot buat tanah yang nanti akan dibangun vertikal ada nggak? Mesti disiapin kan, Pak? Ya, tapi balik lagi kalau pengusaha nggak terlalu apa. Jangan pengusaha, dari pusat kan tadi, Iya, Pak, ya kan? balik lagi. Dari pusat mesti ditekan. Yuk membuat master plan dengan sekian gitu. Termasuk waktu saya di IKN juga saya usulkan gitu, Pak. IKN ya. IKN itu kan jangan master plan-nya bagus, tapi kita tanya dulu nih, ada nggak 20 atau 40% yang diplot tanahnya buat rumah rakyat? Harusnya ada gitu. Ya, tapi belakangan ini ya ngomong mengenai IKN dibangun rumah susun, Pak. Nah, ya mau semua apa, tapi kan ada berapa unit kan. Tapi artinya ada plotnya kan. Kita kan tiba-tiba kan bangun kota, udah gitu bingung nih. Oh, ini plot buat rumah menengah di mana, rumah itu nggak Belum ada nyampe gitu sana, loh. belum nyampe ya. Nggak, makanya itu mungkin mesti awal di plot termasuk tadi semua. Kalau nggak ada dipaksa kan ya nggak mau juga kan. Iya. Satu lagi yang lucu menarik gini, Pak. Ini kan kayak APPP sekarang berjalan kan, Pak. Ya. Dia 5 tahun, dia tidak boleh dijual belikan. Oh, si rumah. Si rumah subsidinya itu. Tapi setelah 5 tahun, coba lihat nih, yang udah 5 tahun, itu jadi komersial melonjak harganya, Pak. Artinya apa? Artinya yang tadinya rumah-rumah ini bisa untuk menengah bawah, supply-nya itu nggak ada lagi, Pak. Jual komersial semua, naiknya berlipat-lipat, Pak. Yang tadinya dulu misalkan... Itu kan secondary market dong. Iya. Tapi artinya kalau kita, gini, ini kita sama-sama diskusi nih. Jadi penerapannya kan kayak di Singapura seperti itu, Kak. Flat nih, Pak. Tapi kalau penghasilannya udah naik, dia nggak boleh dicicil lagi. Oh iya. Nah, di kita kan enggak. Rumah yang tadinya APPP, 5 tahun lebihnya berubah jadi komersial. Artinya, tanah-tanah yang tadinya bisa buat mensuplai backlog itu nggak ada. Oke, tadi kita bicara sewa tadi, Pak. Rumah susun. Rumah susun yang nggak mampu sewa, tapi setelah naik, itu gimana lah itunya kan, screeningnya. Setelah naik, dia mesti pindah, Pak. Karena ini untuk yang masyarakat menengah bawah mesti ada supply-nya gitu. Itu belum ada di Indonesia. Yang makanya tapi udah jelas, ide Anda udah jelas banget bahwa yang antara 180 di bawah 350 itu akan jadi sewa. Iya. Yang 350 sampai 500 langsung anami. Iya. Nah, terus kalau ya di tengahnya ini sewa udah jelas. Nah, tadi kawasan industri. Oke, IKN harus ada suatu plotting mengenai jumlah penduduk yang akan dimobilisasi ke sana. Tipe berapa segala macam ya, dan swasta juga kalau mau membangun harus ada, jangan asal bangun rumah mewah, kira-kira gitu aturannya. Swasta dan BUMN terlibat juga di sana kan, untuk di Pemda itu kan BUMN terlibat. Ya. Nah sekarang gini, kalau di Jakarta misalnya, tadi Anda bilang 100.000 TOD ya, ada berapa lokasi lagi yang sekitar Jakarta? Maksudnya sekitar Jakarta ini jangan lewat lah dari Kembangan. Iya. Jangan juga lewat dari Kalimalang, ya kan Pak? Jangan lewat dari ya kota inilah paling jauh gitu kan. Terus ke selatannya jangan lewat dari Lebak Bulus lah. Supaya semua kan akses kan sini kan. Nah, kira-kira berapa yang... Kalau nggak salah dulu, Pak, saya lupa Ya, angkanya. tanahnya. Tanah dulu yang BUMN. Yang diperlukan. Kita ngomong supply-nya dulu ya. Supply. Nanti kita match sama demand-nya nih.
Dulu itu kalau nggak salah itu ada di plot hampir 150 hektar, saya lupa. Ya. Tanah BUMN idle. Cuma kan nggak bisa diminta semua kan, Pak? Oh iya dong. Ya. Ya. Anggap Contoh kalau, ya. Rasuna Said itu 10.000 unit 10 hektar. 10 hektar, iya. 10.000 unit, 10 hektaran. Ya. Berarti kan kita mesti 10 kali lipatnya, Pak. 100 hektar ya? Ya, kita butuh 100 hektar. Nah, butuh 100 hektar itu, yang dulu tuh ada plot 150 hektar. Yang dulu mau dibangun 100 sampai 200, saya lupa lah. Tapi itu kan nggak semuanya bisa BUMN, mungkin berapa persennya gitu kita minta. Iya. Dengan payung hukum pasti, Pak, ya? Enggak, karena kan gitu. Satu, harus payung hukum. Iya, 100 hektar. Ya, ide Betul. kita tadi kan gini, kalau BUMN bikin, swasta juga akan ikut. Betul. Dan kalau BUMN harganya wajar, swasta kan wajar. Itu Betul. yang menarik. Jadi Betul. kita harus bikin itu. Nah, tadi kan TOD kita udah bisa. Tinggal dibikin studi, tinggal ditanya kalau BUMN gimana. Jadi TOD 100.000, BUMN land bisa 10 hektar 100.000 juga ya. Wah, Iya. luar biasa itu. Dan itu ada tanahnya. Ya. Karena begini, Jakarta kalau malam hari itu kan kurang Kosong. lebih 10 juta. 10 juta. Ya kan, Pak? Siang 20 gitu. Siang 13 katanya. 13. Nah, Oke. 10 juta kalau dibagi 4 satu rumah, berarti kan ada 2,5 juta rumah. Lalu 2,5 juta rumah ini yang ada sekarang kan paling 150.000 lah apartemen, tapi itu kan untuk menengah atas tuh. Iya, Ya kan? iya. Berarti kan masih kalau kita dapat 200.000 itu sudah lumayan gitu loh, 1 tahun tuh. Iya, 1 tahun udah bagus. Ya kan? 1 tahun. Karena yang dikasih pemerintah ini pun 500.000 setahun. Gitu. Jadi kalau Jabotabek itu 200.000 itu udah luar biasa. Ya, itu. dia ngomong Jabodebek Banten lah gitu kan. Iya dong, Iya, iya, dan Greater sekitarnya Jakarta lah, lah, ya, sekitarnya iya. lah. Iya, betul. Kawasan industri ada nggak masalah, Betul, pokoknya. Pak, itu. Tapi rusunami. Wah, itu luar biasa, Ya, Pak. memang itu maunya, itu yang mau diserap sebenarnya gitu loh Pak. Jadi ya balik lagi, kita nggak bisa percaya pada Pemda dan bukan percaya sih bisa-bisa aja, berharap pada Pemda dan pada PUPera. Karena mereka ini doktrinnya bekerja, selama ini proyek. Iya, kalau saya lihat itu kan dari dulu kita bahas tuh nggak ngapain kan, dulu kan saya lagi masih di Padangian. Masalahnya memang perumahan itu masih anak tiri sih. Ya, Ya kan dari dulu kan, Pak. Iya. Ada kemudian perumahan rakyat nggak ada lagi gitu ya. Luar biasa ini. Nah, kalau misalkan saya bilang 28 tahun loh dia. Jadi kalau orang 28 tahun udah ngomong gitu, lu jangan lagi bantai itu, Pak. Iya, setuju. Tapi kita nggak bisa nyalain juga PUPera, oke lah konsesi di PU karena jaringan tol segala macam. Ya, memang. Tapi Terlalu berat. artinya terlalu berat. Kerjanya. Betul. Makanya selalu kita bilang kan, dipisah dong gitu loh, Iya, perumahan iya. rakyat gitu loh. Iya. Lucunya kan gini, Pak. Kan kalau ngomong perumahan rakyat dan kawasan perkotaan itu kan nggak hanya perumahan aja. Betul. Saat ini yang ngurusin office, Pak. Ya, nggak ada Bahkan itu, nggak ada, gitu. Apartemen mewah nggak ada juga, Nggak ada. ya kan? Nah, Padahal lucu. itu ada apartemen mewah, ada juga office. Iya. Aduh, Nah, itu. makanya tadi Pak setuju, Pak. Kita buat satu perumahan, nggak ngomong Kementerian Perumahan Rakyat udah lama tuh basi gitu loh. Butuhnya ya mungkin properti dan kawasan perkotaan. Oh iya, enggak. Jadi yang saya usulkan, Kementerian Perumahan nggak apa-apa sebagai core. Oke, supaya seperti Anda bilang mau bangun kota, perumahannya ditinggalin. Nah, jadi Iya. perumahan nggak apa-apa sebagai Tetap core. ya, tetap Nah, ya. Tapi kalau diikat dengan kawasan perkotaan, itu udah masuk Ya, semua. yang and urban development lah. Iya dong, iya urban Itu development. yang nggak ada gitu. Iya, memang selama ini enggak. Selama ini nggak ada. Ya, jadi ada yang mengusulkan dari PUPera, dari ATR BPN itu kan ada tata ruang yang kotanya diambil. Iya. Supaya Masuk nanti sana ya. supaya nanti jangan sawah digarap. Nggak boleh sawah, ya kan? Iya, Kan kita iya. kan kekurangan makanan sekarang Iya, kan. betul, Jadi betul. ya mungkin trennya kalau di kota memang harus ke vertikal ya. Kemudian Dirjen Perumahan yang ada sekarang juga dimasukin karena memang itu sudah dulunya diambil dari perumahan. Iya. Terus pembiayaan perumahan juga ada. Iya. Ada yang mengatakan begini, cipta karya. Cuman katanya PUI itu nggak bisa diutak-atik karena itu tahun 20 itu cipta karya itu adalah bagian Iya. dari PU. Nah, saya bilang begini, selama dia perumahan, boleh dong diambil. Iya. boleh. Anggarannya aja nggak usah Betul, diambil, betul. namanya nggak usah diambil deh. Iya. Namanya nanti kita buat sendiri, pokoknya anggarannya yang diambil. Iya. Jangan dimasukin di sana. Supaya Betul. apa? PBG, IMB yang selama ini simpang siur itu di dalam cakupan dari Kementerian Perumahan dan PUPera. Iya. Sehingga kantor itu kalau ada masalah supply itu selalu di situ semua. Iya, betul. Kayak kampung lah, di situ semua ada lurahnya, ada apa bukan di situ semua. Tapi kalau saya melihat ini ya Lia, memang pihak ketiga ini sangat berperan karena balik lagi kalau ada pihak ketiga
orang bisa ngaca. Iya, betul, betul. Tapi kalau hanya pihak ke pihak, contoh nih, pemerintah pusat, nggak pernah kena. Pemerintah pusat sama pemerintah daerah selalu menganggap, waduh, Betul, betul, betul. ya kekuasaan saya mau diambil. Selalu bicara dia soal pride. Nah, tapi kalau ada pihak ketiga, ini dia datanya. Berdebat, kita mari. Nah, gitu itu pihak ketiga. Jadi, karena ini, terus kemudian mindset, seperti yang Anda bilang tadi. Pihak ketiga juga yang mengajari mindset mereka. Diam-diam. Jangan pemerintah pusat, Pak. Seolah-olah mengukur, lu tuh padahal dipilih rakyat, Pak. Iya, iya. Jadi kalau orang yang dipilih rakyat itu udah jadi raja, Pak. Nah, ini disebut-sebut raja kecil. Jadi konsultan, komunikasi, ya plotting, betul, mapping, itu semua yang sangat diperlukan ya. Dan itu nggak pernah dilakukan dari dulu, Pak. Karena begini, Pak. Pemerintah pusat menganggap, ya kan Pak, dia nggak mau terang-terangan. Nanti kalau nanti dibawa pihak ketiga, nanti dia merasa seperti apa ya? Dia melucuti dirinya gitu. Iya, Padahal itu nggak boleh. Iya. Dia bukan penjajah, dia harusnya pelayan. Kalau pelayan itu ya namanya pelayan kan. Dan dia butuh masukan juga Ya dong. dari profesional. Pelayan, Anda mau Betul. makan, saya melayani rakyat. Jadi saya bilang sama rakyat, Anda mau makan nggak? Mau makan apa? Loh, Iya. ya berarti kan Harusnya gitu. itu di sana ada diperlukan konsultan, ya kan Pak? Ya kalau menurut saya itu ya. Nah oke. Jadi mengenai perumahan ini sebenarnya adanya di supply, ya di sisi supply. Kemudian ada satu lagi mengenai desa gitu. Ada yang mengusulkan rumah-rumah di desa pun perlu menghadirkan developer. Nah, alasannya begini sih, simple sih. Kan banyak orang yang punya kekayaan di desa, dagang, walaupun tidak modern. Tapi dia kalau dibangun developer rumah di desa dia eager untuk membeli rumahnya. Sebagai kompleks gitu loh. Sama dengan, cuman harganya nggak perlu sama dengan di Jakarta, di FLPP, 180 juta. Mungkin katanya sih rumahnya cuma 100 juta, 80 juta gitu. Jadi dia betah di desa itu. Itu ada pendapat seperti itu? Ya bisa aja sih. Cuman saya nggak yakin. Saya keliling ke beberapa desa, Ya. kota-kota kecil lah ya gitu ya. Termasuk kota kelahiran saya juga gitu. Di Sukabumi gitu ya. Di sana itu minat orang buat beli ke developer itu Kecil. ini kecil. Itu ya itu mungkin banyak faktor ya karena mungkin terlalu tinggi harganya developer itu. Tapi mereka itu lebih membangun yang tanah yang ada, Pak. Ya. Saya malah nggak. Oh. Jadi ya tanah udah ada, Iya, iya. udah tanah ada turun-temurun, kan beda kalau tadi kota-kota pendatang, Pak. Dia banyak pendatang, dia butuh tanah, dia mesti beli tanah. Tapi kalau tanah-tanah di daerah, dia kan nggak butuh tanah. Iya, Ada warisan segala macam gitu kan ya. Kecil gitu loh migrasi ke sana, Pak. Jadi dia bangun dengan swadaya, Pak. Ya. Dibangun dengan anggaran swadaya, iya. Tapi kalau bagaimana developer masuk ke sana, kayaknya demandnya kecil. Pengembang juga nggak ada yang mau masuk. Jadi mungkin oke. Sekarang kita masuk ke swadaya. Swadaya yang selama ini kan nggak terlalu jelas. Iya, Nah, betul. sementara Setuju. konsep yang saya dengar dari calon presiden ini mengatakan begini, masa di kota kita subsidi, di desa juga ada kemiskinan, kita nggak ada orang yang tidak mampu, kita nggak subsidi gitu. Bisa nggak dia bilang gini? Oke, di tanah dia kita bangun. Bisa swadaya anggarannya. Nah, tapi mesti jelas tapi, nih, Pak. tapi dia bilang begini, tetap yang kita subsidi itu adalah suku bunganya seperti Oh, iya. persis itu. Jadi supaya dia disiplin untuk gimana itu? Bisa. Bisa ya? Kalau studi bisa, tapi tadi kalau kita masalah demand-nya apa sebanyak itu, swadaya banyak, Pak, di sana. Anggarannya juga mesti lumayan lah. Loh, dia bilang begini, 40 Berapa rumah tuh? 40 satu desa. Rumah satu desa. 75.000 desa 3 juta dibangun sama dia. Oh iya. Nah, Iya. jadi pemikirannya begini, pemikiran think tanknya ini kan, Cina akan resesi, Cina akan turun tahun 2024 dan 2025 akan terus begitu, gara-gara persoalan properti. Amerika pun akan resesi karena tingginya inflasi, the Fed rate akan naik terus. Jadi kita tidak boleh lagi outward looking, kita harus inward looking. Uang itu harus berputar-putar di sini. Iya, iya. Nah, jadi dia bilang construction. Dia percaya, orang ini percaya. Kenapa Cina besar? Itu karena construction. Cuman nggak terkendali aja terakhir ini. Iya, Terakhir ini itu macet. betul. Tapi saya bilang Indonesia terkendali kok. Bank Indonesia sudah selalu alert kan. Nah, tetapi kalau misalnya, karena dia melihat begini, rasio KPR kita itu cuma 2,9. Iya, kecil. Betul.
3%. Malaysia 30. Ya, dia berpikir ini ada apa ini? Iya, iya. Nah, saya lihat juga pada zaman Pak Harto juga 2,9 juga. Iya. Berarti Nggak ada bedanya. jalan di tempat nih perumahan, di anak tirikan. Iya. Ini persis sekali. Nah, jadi semangat dia adalah membuat pertumbuhan ekonomi 6%. Memang salah satunya dengan properti. Nah, ya, makanya. Jadi dia bilang, udah datangin HB di sini. Ah, nggak perlu Pak. Kita juga banyak pakar di sini. Oh gitu ya? Nggak, kalau perlu. Kalau memang swasta nggak mampu, udah kita bikin developer negara katanya. Iya, saya bukan nggak terlalu percaya asing gitu Pak ya. Tapi artinya properti kita kan yang kita dulu udah pernah bahas lah. Ini kan unik Pak. Nggak bisa program sana tiba-tiba, oh ini kan kita banyak suku, banyak ras gitu kan. Nggak bisa teori-teori sama kearifan lokal. Iya, kearifan lokalnya nggak ya, yang tahu hanya orang lokal Pak. Yang udah berkecimpung, yang udah tahu di lapangan praktek seperti ini, karakteristik profil, segala macam lah, budaya. Oke, ini yang menarik lagi. Kalau ke BUMN, TOD saya sudah masuk akal karena TOD itu kan, BUMN itu kan anaknya negara lah, sepupu negara lah boleh. Ya kalau negaranya udah kayaknya sih dia nggak lari lah. Sekarang swasta. Saya teringat dulu Pak Trihatma, sedikit agak mengeluh. Saya sudah bangun itu untuk 150 juta, beneran 150 juta. Iya. 10 ribu. Betul. Mungkin 8 ribu lah yang 150 juta, yang lainnya kan lebih tinggi. Tapi apa yang terjadi? Izinnya susahnya apa segala. Nah, sekarang gini, ternyata kalau dilihat sekarang Kalibata salah sasaran habis-habisan. Betul. Nah, gimana kalau begini ya? Contoh ya, Bapak developer nih, ahli developer, saya pemerintah pusat, Kementerian Perumahan. Lalu konsultan tadi sudah menunjukkan plotnya di sana. Saya sudah deal dengan Pemda, KLB 7 segala macam. Saya lelang sama swasta. Langsung saya beli. Oke. Nah, lalu saya yang mendistribusikan ke masyarakat supaya jangan kelamaan uang saya negara ini membeli. Saya bilang sama lawyer, katakanlah Pak Oman Paris, ditandatangan satu dokumen bahwa saya nomor sekian, ini tanggal lahir sekian-sekian, memerlukan rumah di situ, rumah susun di situ, saya punya daya beli, saya kerja di sini. Nah, apabila ada data yang kurang benar, pada satu saat saya bersedia diusir dari situ dan segala macam. Betul. Jadi ketika saya mengumumkan plotting dari konsultan sudah deal dengan Pemda. Nah, pemerintah bilang akan dibangun di sana 5.000 unit rumah dengan harga sekian, 350 tadi ya sampai 500 sesuai dengan tipenya. Barang siapa yang berminat harap memasukkannya ke Departemen PPO Boxian, akan diverifikasi oleh lawyer. Nah, kesiapan uangnya. Jadi supaya uang pemerintah nggak terlalu, jadi hanya menjembatannya aja agen pemerintah sebagai agen. Iya, nah, pengembangnya nggak ada risiko. Betul. Nah, baru kita awasi. Kalau dia nggak ada risiko, kita awasi. Udah pipanya segala macam diawasi. Betul, memang kayak gitu kan Pak. Lebih bagus gitu Lebih bagus gitu. Jadi kalau swasta yang dibiarkan, aduh. Nggak bisa, jangan. Iya, dia ada risiko, disuruh lagi nyari-nyari orang. Nah, itu kan kayak gini kan. Udah programnya sejuta rumah, cuman kan swasta yang disuruh bangun, cari tanah, susah gitu loh. Itu karena dia mau terima jadi. Iya, terima jadi kan. Itu demandnya aja banyak, kalau ini kan susah gitu. Pak, sebetulnya gini loh Pak, yang menarik itu dulu beberapa tahun lalu tuh Pak Nangan sempat cerita gini loh. Sebenarnya kan kalau tadi kita mau supply ya, bangun sekian-sekian. Saya lebih lihat itu sebetulnya kita bisa tahu demand lokal, bisa tahu loh. Iya kan riset. Nah, risetnya itu dulu Pak Nangan sempat saya sampai kepikir gini loh. Dukcapil bisa gitu ya. Bisa. BPS bisa digunakan. Di setiap RT, di setiap RW itu kan bisa disurvei. Bisa. Kan? Dari sana Pak, kan tahu kebutuhannya. Gak usah jauh-jauh, di jalan tol aja kita bisa cek. Iya, cek. Nah, berapa komuter? Betul. Nah, dari situ baru tahu nih, di sini di satu titik, yang Rusunawa misalkan cuman 10.000. Ya. Baru kita bangun. Tanahnya di mana, cari bangun suatu. Iya, memang harus ada makro. Jadi perencanaan dari kementerian ini 5 tahun. Ya, proyeksi 5 tahun ini daerah sini berapa plotting tanah. Kan gini loh, bangun aja 2 tahun. Masa perencanaan 1 tahun nggak bisa? Nah, karena yang saya lihat sebetulnya Pak, apa yang dilakukan pengembang nasional bikin dia Rusunami itu, kita itu kembali lagi, kita itu masih lihat fisik Pak, target itu. Fisik 100.000 terbangun. Tapi yang terhuni kan nggak tahu. Iya.
yang masalah gap di sana itu tadi kembali lagi mesti datanya ada. Oh, permintaan di sana berapa? 100.000, jangan bangun 500.000. Oh iya dong. Tapi itu kan nggak dilakukan, Oh Pak. enggak sama Yang sekali dilakukan enggak. itu semua akan tepuk dada. Oh, targetnya tercapai sekian, fisik. Oh iya, nggak Kan bisa baik, itu. di Kalimantan dibangun terus Tsunami Iya. kosong, Pak. Oh iya loh, karena proyek tujuannya. Itu, maksudnya- Misalnya gini loh, dibikin ke TNI, ke Polri, itu proyek dan banyak betul, yang nggak dipakai. Betul, Pak, betul. Nah itu Ada mahasiswa katanya, malah jadi nggak dipakai sama sekali. pasti, Udah Pak, gila. pasti. Itu Cina juga gitu kan, bangun buah. Jadinya kan Nah, kalau Cina kan beda. Ya, Cina kan lebih terlalu ke swastanya yang over, main. iya, Ya. over inilah. Ya, swastanya. Kalau Betul. kalau ini kan enggak, pemerintahnya, Pak. Iya, betul. Jadi dibangun sesuatu yang sana nggak butuh. Secara Padahal fisik jadi. seperti yang Anda bilang tadi ada lokal, apa kearifan lokal. Iya. Di sana masih banyak tanah. Betul. Mahasiswa juga nggak perlu itu contoh Iya, gitu loh. iya. Betul, Dipaksa. Betul. Janganlah. Iya. Makanya based on research. Research itu maksudnya apa? Demand side, ya kan? Jadi kalau nggak ada demand, jangan coba-coba supply di sana. Iya. Iya. Gitu. Jadi sama dengan TOD ini. Makanya tadi bilang 100.000. Saya yakin sih karena dihubungkan ini semua orang mau lah kalau 50% untuk yang mudah dibeli kan. Iya, betul. So, masalah konsultan segala macam sekarang tuh konsultan tuh banyak di kementerian, Pak. Cuman dipertanyakan juga tuh. Enggak, konsultan itu kan hanya untuk membenarkan pekerjaannya. Itu, Pak, maksudnya itu selama Pak Iya. Pandangian kalau belum masuk ke sana itu Saya dulu waktu mahasiswa lulus, ijazah saya langsung Iya. dijual di mana? Di PU. Dijual ijazah saya di PU. Apa artinya nggak ada perubahan Iya, sampai sekarang. Betul. Jadi saya sebagai teman ya, banyak mahasiswa yang sama-sama dari Universitas 11 Maret, saya nggak pernah mau minta proyek karena balik lagi mentalnya udah rusak. Mentalnya udah rusak, Pak. Makanya ini banyak banget, Pak, yang PR di negara kita lah. Kita nggak ngomong hanya kebijakan aja. Kebijakan bagus, dalamnya itu oknum-oknum banyak. Praktek seperti itu masih banyak. Tadi bilang, oh ini konsultan segala macam. Tunjuk konsultan yang betul-betul Tapi kan independen. gini loh, Pak. Menterian Perumahan itu kan masih nol. Iya. Jadi ini sangat betul. mungkin didesain dengan Yes, orang yang iya, dipilih. betul. Begitu nggak beres, Betul. dipindahin. Betul. Nggak masalah. Jadi jangan berkutak-kutik dengan yang ada sekarang. Ini benar-benar baru. Jadi kayak rumah baru. Gedungnya sih sama-sama di situ. Cuma maksudnya benar-benar orang baru, Pak. Iya. Kalau nggak cocok ya jangan. Betul. Mesti Nah, orang jadi baru semua. yang menarik tadi, pemerintah harus punya uang menalangi supaya pengembangnya jangan kena risiko. Kalau BUMN kan dia punya kas, Pak. Iya, Ya kan? iya. Makanya BUMN sih udah nggak terlalu Iya. sepupunya pemerintah lah. Tapi kalau swasta, nggak boleh dikasih dia risiko. Iya. Nah, jadi mungkin bisa nego begini, Pak Ali. Dia 350 lah. Jadi cincai gitu, Pak. Bagi dia gini, nanti lu dikasih piala presiden, bahwa lu adalah pahlawan perumahan. Ya, hitung-hitung lagi. Oke lah gitu. Kan untuk rakyat, jadi yang nego pemerintahnya. Iya, iya. Akhirnya diumumkan, udah langsung. Iya, betul. Nah, lalu gini, oke, perlu nggak ada sebuah, karena ini fenomenanya, banyak katanya orang setelah WFH ini nggak suka lagi tinggal di apartemen. Iya, tapi kalau kita bicara ke depan, mau tidak mau, siap tidak siap, kita akan di vertikal. Harus kok. itu ya? Iya sih. Masalah sirkulasi, lebih banyak outdoor, itu kan lebih ke strategi desainnya kan. ya. Tapi kebutuhan nggak bisa dipungkiri, mesti ke sana kan, Pak. Harus dipaksa, Kita ngomong ya? Jakarta lah ya. Nah, oke, sekarang gini, adakah sebuah insentif yang diperlukan oleh, yang bersifat sementara tentunya ya, oleh penghuni untuk mau tinggal di apartemen? Apakah misalnya dengan Mungkin bebas bayar berapa bulan ya, gitu ya. atau Saat ini, listrik? nah yang satu yang paling survei kami itu Ya, gini, ya, Pak. ya, ya. Yang paling orang keberatan di Ya, apartemen. itu harus disurvei itu, harus disurvei. Iya. Kita gitu, kita udah ada, saya angkanya lupa. Dulu beberapa tahun yang lalu lah, udah lama. Nggak, itu harus diperbaiki, Pak. Iya, harus perbaiki, pasti harus perbaiki. Yang salah satu itu faktornya itu service charge, Pak, itu tinggi. Kita sekarang ngomong ke swasta. Swasta itu tinggi banget, Pak. Iya, Ya, aturannya belum jelas. Ini kan masih pro kontra juga nih, masalah aturan P3RS itu kan. Tapi kalau kita bicara, oke BUMN yang buat nih, aturannya jelas juga. Saat ini belum ada yang jelas itu, Pak. Oh, belum Service ada charge, rusunawi yang dibuat BUMN ya? gini, pengaturan service charge itu kan ada lah aturannya, tapi masih dirasa mahal. Kita mesti bedah lagi nih, Pak. Tapi kalau menurut Undang-Undang Satuan Rumah Susun, Pak, Nomor Sutun. itu kan dipilih paguyuban. Iya, masalah kan bermain di paguyuban lagi, Pak. Paguyuban itu pengurusnya itu, saya lihat tuh ada yang penghuni, ada betul-betul bukan penghuni juga, atau dari developer atau dari siapa yang di luar itu, dia nentuin harga. Konsultan dia nentuin juga kan, Pak.
Oh ini pakai building management sekian. Oke, masuknya ke pengurus Pak ini. Nah itu kan kayak gitu-gitu kan. Wah ini bahaya Pak. Jadi salah satu yang memberatkan si konsumen ke sana service charge. Biayanya gede gitu loh. Dia hitung-hitungan lagi kan. Kalau gitu saya kos-kosan landed aja deh lebih untung. Nah perbandingan itu yang mesti ya kembali lagi mesti disurvei, mesti dilihat, harus dianalisis survei, kan. tapi maksud saya gini loh. Kalau dilihat dari dia sebagai pemilik ya, bukan penyewa ya. Dia untung dong. Penyewa untung kalau terisi. Oh, bukan. Kan sekarang kan ini kan kamu rakyat, saya pemerintah. Kalau saya kasih sama kamu dengan pasangan kamu di situ 15 juta semeter. Udah kamu pasti untung dong. Oh iya. Nah, pertanyaannya supaya kamu jangan merasa ditipu, manajemennya ditunjuk pemerintah. Ya. Transisi lah. Kan dibangun dulu sama swasta nih. Betul. Pemerintah beli. Sini kuncinya. Betul. Udah, Bapak nggak usah sini lagi. Betul. Nah, dibentuklah konsultan dari luar. Ya disewa lah, 1 tahun lah. Nih, pemerintah yang bayar. Betul. Ayo sosialisasikan ini 1 tahun, ini sosialisasikan ini. Itu yang betul harus difokus. Nah, terus pilih secara demokratis, jangan sampai ada mafia gini-gini kan. Iya. Loh, pemerintah yang punya kok. Iya, Udah betul. dibeli. Betul. Nah, jadi pemerintah subsidi lagi sampai 1 tahun. Apakah tadi service charge segala macam? Betul, Pak. Bisa ya? Bisa. Akhirnya nanti melekat kayak hidup lifestyle vertikal itu loh Pak. Itu sangat penting itu. Iya. Ya siap tidak siap mungkin ya kan Jakarta nggak inilah. Kita kan ke sana kok kan. Karena begini, kalau developer yang pegang kayak Agung Podomoro lah. Ya memang dilihat semua punya mobil. Jadi tergoda dia untuk menaikkan service charge-nya kan? Betul. Dengan kelakuan-kelakuan orang ini kan gitu. Kalau komersial kita lupa biarin aja kan, biarin lah. Tapi kan yang 500, 300 ini kan yang kita mesti jaga kan. Iya. Kalau yang menengah atas biarin Nah, lah. itu urusan dia lah, itu nggak ada kan. urusan dah. Dia punya uang silakan. Tapi yang mesti kita ini yang itu. Ya, jadi segmen nanti akan 300, ada 500. PPRS yang khusus. Iya. Ya, jadi ada aturan yang khusus duplikat dari aturan yang sudah ada ya. Iya.